Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan banyak sekali limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tetap Allah jaga buat kita semua, agar kita bisa menggunakannya dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan membahas tema tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang memiliki sikap wara'. Dan sikap al-wara' ini kita harus mengerti bahwa ia adalah bagian dari atau salah satu cabang dari cabang iman. Dan kita mengerti dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau mengatakan, al-imanu bil'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu memiliki lebih dari 60 cabang atau lebih dari 70 cabang. Meskipun para ulama mengatakan bahwa ini bukan pembatasan, tetapi ini menunjukkan tentang banyaknya cabang-cabang iman. Nah, maka cabang-cabang iman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antaranya yang paling tinggi, a'laha wa huwa syahadatu alla ilaha illallah. Dan cabang yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, di mana dengan itu orang menjadi mukmin, dan di mana juga dengan kalimat itu orang memiliki peluang dia terselamatkan dari api neraka. Kemudian cabang yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Maka dari hadis ini kita mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya cabang-cabang iman itu ada yang mulai dari tinggi sampai kemudian paling rendah. Nah, di antara cabang-cabang iman yang paling tinggi setelah kalimat la ilaha illallah itu adalah al-wara'. Dan al-wara' ini menjadi salah satu prinsip dasar seorang mukmin, bahwa seorang mukmin harus memiliki banyak prinsip-prinsip dasar yang itu juga bisa dikatakan sebagai cabang-cabang iman. Bahwa semakin banyak cabang iman yang dia punya, yang makin sempurnalah imannya gitu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi misalnya meletakkan hadis tentang al-wara' ini di dalam kitabnya 40 atau kumpulan 40 hadisnya. Dan itu menandakan bahwa hadis ini adalah bagian paling penting dalam agama kita, yang mau tidak mau kita harus memilikinya agar iman kita menjadi sempurna. Oleh karena itulah maka banyak para ulama mengatakan bahwa salah satu pilar agama kita itu adalah hadis tentang al-wara' itu. Wara' itu adalah kehati-hatian. Artinya bahwa setiap orang mukmin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa,
Jadi kita ketika dituntut bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus senantiasa memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita sampailah kepada level haqqa tuqatih. Kalau tidak bisa, maka makin turun. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melewati batas keislaman, batas keimanan. Kita tidak boleh melewati itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa ketika kita meninggal dunia boleh jadi dalam keadaan membawa dosa, naudzubillah min dzalik, tetapi jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, maka ketika kita dituntut oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka mau tidak mau bagaimana cara kita meningkatkan takwa itu? Oleh karena itulah maka salah satunya adalah kita memiliki sifat wara'. Maka orang yang bertakwa pasti dia wara', berhati-hati. Karena memang takwa itu sendiri secara bahasa artinya juga hati-hati. Jangan sampai misalnya terjatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam kemungkaran. Maka kemudian orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak menghindari hal-hal maksiat, banyak menghindari dosa-dosa, maka saat dia menghindar itulah bukti bahwa dia telah memiliki sikap wara', memiliki cabang iman al-wara' itu. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Sesungguhnya perkara yang halal di dalam agama ini itu sudah jelas. Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam hadisnya. Kemudian wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram pun telah jelas adanya dalam syariat kita. Telah jelas keharamannya ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa kata Rasulullah berikutnya? Beliau mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat. Akan tetapi ada di antara itu, ada di antara yang halal yang sudah jelas, yang haram yang sudah jelas, maka ada di antaranya adalah perkara-perkara umur. Berarti itu adalah jama', dan itu menandakan bahwa perkara syubhat, perkara yang samar, yang belum jelas mana halalnya, mana haramnya, itu sangat-sangat banyak sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan amrun, tidak mengatakan satu, tetapi beliau mengatakan umur, mushtabihat. Berarti itu tanda bahwa perkara-perkara yang samar itu itu sangat banyak sekali. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang tidak tahu ilmunya gitu. La ya'lamuhunna. Dan ini menjadikan kita mengerti bahwa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kenapa banyak orang tidak ya'lam, tidak mengerti, tidak tahu ilmunya. Dan itu dari kata-kata alima ya'lamu, dari kata-kata ilmun, berarti hanya orang yang tahu ilmunya yang dia akan bisa tahu mana perkara yang syubhat itu. Adapun orang-orang kebanyakan, maka mereka kebanyakan tidak memiliki ilmunya, dan inilah bahayanya. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang dia terbebas, tidak jatuh dalam perkara syubhat, dia tidak melakukan perkara syubhat, maka apa kata Rasulullah SAW bagi orang tersebut? Ketika ada orang terbebas dari melakukan perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan karunia oleh Allah berupa mu'jizat jawami al-kalim, yaitu mukjizat berkata-kata dengan kalimat yang sangat pendek tetapi maknanya luar biasa, maknanya sangat dalam. Maka salah satunya adalah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang tidak jatuh dalam perkara syubhat, selamat dari melakukan perkara syubhat, maka orang ini adalah orang yang telah membebaskan, menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Kenapa Rasulullah singgung kehormatan?
Karena Masya Allah maknanya begini. Orang kalau sudah jatuh dalam perkara syubhat, maka yang jatuh dari orang tersebut tidak hanya agamanya, tetapi sudah pasti kehormatannya pun jatuh. Kenapa? Karena dia dilihat orang. Dilihat orang. Orang ketika melihat ada orang melakukan perkara syubhat, maka jatuhlah agamanya dan juga kehormatannya pun akan jatuh gitu. Salah satu contoh misalnya, ada orang dia tidak melakukan perkara haram, tetapi dia mendekati perkara haram. Mendekati perkara haram. Tiba-tiba ada orang kemudian berkawan dengan orang yang suka kebar misalnya. Dia kemudian main juga kebar gitu. Meskipun tidak minum, tidak zina, tidak apa dan sebagainya, tapi kita semua tahu bahwa apa itu bar. Maka ketika ada orang lain, entah tetangganya, entah kawannya melihat, nah kenapa dia ada di sana? Padahal dia orang yang rajin sholat misalnya, rajin berbuat baik. Tapi kenapa detik ini kita lihat dia ada di tempat bar? Maka saat itulah dia akan jatuh. Agamanya jatuh, kemudian kehormatannya pun jatuh. Meskipun dia tidak melakukan perkara yang haram, tetapi dia telah mendekati perkara yang haram. Oleh karena itulah maka kita pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdekat-dekatan dengan perkara-perkara haram, karena boleh jadi nanti suatu saat kita pun akan terseret ke dalam perkara yang haram itu. Dan itu mendekati perkara yang haram itu disebut dengan perkara yang syubhat. Nah, maka kata Rasulullah seperti itu. Kemudian berikutnya Rasulullah mengatakan, "Waman waqa'a fis syubhat." Maka barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, sudah jatuh dia dalam perkara syubhat, faqad waqa'a fil haram. Maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Maka dia jatuh dalam perkara yang haram. Padahal di awal Rasulullah SAW mengatakan bahwa perkara syubhat itu adalah perkara yang ada di tengah, belum jelas halalnya, belum jelas haramnya. Tapi kenapa kemudian setelahnya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang jatuh melakukan perkara syubhat, kenapa Rasulullah mengatakan faqad waqa'a fil haram? Tunggu, dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Katanya tadi pertama belum jelas. Kenapa sekarang orang melakukan perkara syubhat? Kata Rasulullah, waqa'a fil haram. Dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Disinilah letak salah satu mukjizat Rasulullah juga, bahwa andai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia tidak apa-apa misalnya. Berantakan urusan agama kita. Andaikan Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat yang belum jelas, maka dia tidak apa-apa misalnya, maka semua orang akan melakukan perkara-perkara syubhat. Orang akan mendekati perkara-perkara syubhat. Oleh karena itulah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil hukum pahitnya. Perkara syubhat itu harus kita jauhi. Oleh karena itulah maka diambil hukum pahitnya, yang jatuh maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Itu tanda bahwa perkara syubhat itu memang pada dasarnya meskipun belum jelas hukumnya, masih samar, maka kita berkewajiban untuk menjauhinya. Nah, itulah yang disebut dengan al-wara'. Oleh karena itulah maka berdasarkan hadis ini, maka para ulama kemudian merinci bahwa level seorang mukmin, level wara' pada seorang mukmin itu juga bertingkat. Semuanya tidak sama. Contoh misalnya, kata mereka, para ulama itu mengatakan bahwa orang makin wara', maka dia makin bisa menjauhi perkara-perkara yang remeh. Makin wara', maka dia bisa menjauhi perkara-perkara yang remeh. Tetapi orang ketika dia makin hilang waroknya, maka dia makin mudah untuk melakukan perkara-perkara yang berat. Contoh misalnya, semua orang beriman tentunya mengerti bahwa hukum zina itu tidak boleh, haram. Awamnya pun mengerti gitu. Kemudian orang ulamanya apalagi gitu ya. Oleh karena itulah maka dalam menghindari perkara zina, maka hampir semua orang menghindari gitu. Hampir semua orang menghindari ketika dia masih ada keimanan dalam hatinya gitu. Tetapi ketika kita melihat para ulama misalnya, maka tidak hanya kalau urusan perkara yang zina, perkara dosa besar, maka bagi mereka sangat mudah menghindarinya.
Tetapi para ulama itu justru mampu menghindari hal-hal yang mubah sekalipun gitu. Itulah tanda bahwa perkara-perkara yang remeh, yang kadang syariat memberikan kebolehan, itu ada kalanya orang itu jatuh di sana. Kenapa? Karena merasa itu boleh dalam syariat. Oleh karena itulah maka ketika dia dibolehkan, maka dia memperbanyak perkara yang dibolehkan dalam syariat. Padahal kemudian kata para ulama, al-iksar minal mubahat, bahwa memperbanyak melakukan hal-hal yang boleh, yang mubah, itu akan membawa orang tersebut untuk jatuh ke dalam perkara yang makruh. Orang memperbanyak melakukan hal yang makruh, maka akan menyeret dia untuk jatuh ke dalam dosa-dosa kecil. Ketika dia sudah terbiasa melakukan dosa kecil, maka dia akan terseret lebih jauh lagi melakukan dosa besar. Oleh karena itulah maka dosa besar itu kata para ulama kadangkala tidak jatuh sekonyong-konyong, tidak dilakukan sekonyong-konyong, tetapi dia tumbuh dari hal-hal yang kecil. Sebagaimana ungkapan mereka misalnya awwalu asyajarati an-nuah, bahwa asal dari pohon yang besar itu adalah boleh jadi dari biji yang kecil. Maka perkara yang syubhat itu, yang remeh-remeh, perkara hal-hal yang mubah, banyak orang kemudian melakukan hal-hal yang mubah, merasa itu boleh dalam syariat. Misalnya menghibur diri, misalnya kita cari hiburan, itu boleh dalam syariat. Tetapi karena merasa itu boleh, akhirnya seharian dia mencari hiburan. Selesai 1 jam nonton lawak, 1 jam berikutnya nonton lagi apa, begitu seterusnya sehari-hari. Alasannya apa? Boleh dalam syariat kan, gitu. Hiburan gitu. Nah, ketika dia sudah banyak melakukan hal-hal yang mubah, maka dia akan terseret kepada hal yang makruh. Kalau kemudian memperbanyak hal yang makruh, dia akan terseret kepada dosa kecil. Setelahnya itu dosa besar dan begitu seterusnya. Oleh karena itulah maka para ulama saking waroknya mereka, maka mereka sampai bisa menghindari hal-hal yang mubah sekalipun. Salah satu contoh misalnya begini. Ada seorang ulama yang bernama Abu Farras Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau pernah mengatakan bahwa saat-saat yang paling aku benci itu adalah waktu makan. Padahal waktu makan itu boleh. Bahkan di dalam syariat, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf misalnya Allah mengatakan, Ya bani Adam kulu washrabu. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Boleh perkara makan dan minum, karena kita harus makan dan minum. Karena kalau tidak makan dan minum maka kita akan mati gitu. Tetapi kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi beliau mengatakan saat-saat yang paling aku benci itu adalah waktu makan. Kenapa? Pertama butuh waktu. Ketika harus mengorbankan waktu, kapan dia nulis, kapan dia baca, kapan dia ceramah dan sebagainya. Kemudian belum lagi kemudian masaknya, ngadon segala macam sampai matangnya gitu. Makanya ada di antara mereka itu saking bencinya menghabiskan waktu untuk makan, akhirnya dia ketika makan kan umumnya orang Timur Tengah ya makan roti ya gitu. Maka dia tidak bikin adonan roti. Dia minum air, dia makan tepungnya itu, kemudian dia minum air, dikocok di dalam, udah selesai gitu. Nanti juga nyampur sendiri di perut gitu. Coba kalau kita ya, Masya Allah. Makanya para ulama itu mereka makin tinggi ilmunya, makin tinggi imannya, makin tinggi waroknya, makin meninggalkan hal-hal yang mubah. Bahkan ada di antara mereka yang sampai rela tidak menikah. Siapa dia? Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi waktunya habis buat ilmu. Ada lagi Imam An-Nawawi misalnya. Imam An-Nawawi itu sampai beliau itu menghabiskan waktunya buat ilmu. Tidur pun selama 30 tahun tidak pernah tidur seperti kita. Yang harus ada kasurnya, telentang bisa, tengkurap bisa, miring bisa. Beliau tidak begitu. Selama 30 tahun kata beliau, aku tidak pernah meletakkan sisi kanan badanku ke lantai. Berarti tidak pernah beliau itu tidur sebagaimana Rasulullah tidur miring ke kanan. Tetapi boleh jadi dalam keadaan menulis beliau tidur, dalam keadaan membaca beliau tertidur begitu. Selama 30 tahun, padahal boleh kan tidur itu kan? Boleh tidur. Tapi ulama itu ya begitu. Suatu saat beliau ditanya, kapan menikah gitu. Memang masih ada wanita yang suka dengan saya gitu. Imam An-Nawawi sampai ngomong begitu. Kenapa? Karena merasa beliau itu
saking menghabiskan waktunya buat ilmu, nggak perhatian lagi sama penampilan. Beda sama kita ya, Masya Allah. Kita lebih berpenampilan ya, kita perhatikan gitu. Nah, makanya itulah para ulama dahulu, ketika mereka waraknya sangat tinggi, maka sampai perkara yang mubah pun mereka bisa tinggalkan. Imam Ahmad pun sama begitu. Imam Ahmad itu punya kesukaan makan satu makanan, wallahu alam apa namanya, tapi beliau pernah mengatakan bahwa selama 17 tahun beliau tidak memakan itu, padahal beliau sangat suka. Apa alasannya? Ternyata beliau itu punya banyak kajian ilmu. Sehari itu bisa sampai lebih dari 10 kajian sehari. Makanya nggak ada waktu dia buat makan makanan yang enak itu gitu. Selama 17 tahun beliau ngomong begitu. Nah, makanya Masya Allah para ulama begitu. Nah, ketika ada orang yang kemudian tidak selevel ulama dan sebagainya, maka makin turun waroknya. Maka ketika makin turun waroknya, bukan hanya melakukan perkara-perkara yang mubah, tapi dia sudah jauh lebih dari itu, maka boleh jadi ada orang akhirnya jatuh naudzubillah min dzalik dalam perkara dosa-dosa besar. Orang melakukan dosa itu sudah pasti hilang waroknya gitu. Hilang waroknya. Kenapa dia tidak malu? Harusnya dia hati-hati begitu. Nah, oleh karena itulah maka makin hilang waroknya, maka dia makin bisa terseret dalam melakukan perkara-perkara yang dosa besar sekalipun. Nah, kemudian kita harus mengerti bahwa para ulama pun menjelaskan kepada kita ada penyebab orang itu hilang waroknya. Ada penyebabnya. Yang penyebabnya itu kata mereka ada 4 yang disebut dengan racun hati. Nah, kita bisa lihat nanti apakah hati kita ini ada racun 4 itu sangat bahaya sekali. Yang pertama kata mereka adalah fudul al-kalam, yaitu berlebih-lebihan dalam banyak bicara, dalam berbicara gitu. Jadi banyak ngomongnya. Sehari mungkin Masya Allah berapa jam dihabiskan buat ngomong gitu. Dan sekarang ini adalah waktu-waktu atau zaman akhir-akhir hari-hari ini kita hidup ini Masya Allah kita berbicara itu sangat-sangat bisa bablas sekali waktunya, karena akhirnya kita masih tetap bisa berbicara walaupun nggak ketemu orang kan, pakai WA, pakai apa segala macam dari media sosial kita. Bahkan ketika di naudzubillah min dzalik kamar mandi sekalipun orang masih bisa bawa itu, dia masih bisa chatting, masih bisa jual beli juga kan begitu. Jadi habis waktunya buat ngomong itu. Nah, oleh karena itulah maka kita harus menghindari banyak berbicara ini, karena pada dasarnya ada alat anggota badan kita ini yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW agar kita berhati-hati, yaitu mulut dan kemaluan kita. Maka ketika ada orang melakukan fudulul kalam, banyak dia berbicaranya, maka dia akan banyak salahnya. Nah, banyak berbicara ini akan menghilangkan warok, gitu. Akan menghilangkan warok. Karena orang yang sudah banyak bicara, nanti dia akan ngomong apa saja, dengar apapun dia ngomong, begitu. Itu tanda dia tidak warok lagi, tidak berhati-hati dengan apa yang dia terima, nggak pakai disaring dan sebagainya. Kemudian yang kedua, racun yang kedua adalah fudul an-nadhar, yaitu banyak dia melihat hal-hal yang haram dalam agama ini. Terutama bagi laki-laki, Masya Allah ya, godaannya itu sangat berat sekali gitu ya. Walaupun kita dalam masa PSBB sekalipun, nggak di jalanan, kita masih bisa punya HP kan, melihat segala macam masih bisa gitu. Nah, inilah dulu yang pernah terjadi pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau itu kan orang yang paling hati-hati sekali dalam mendengar, karena apa yang sudah masuk ke telinga beliau maka tidak akan lepas. Maka suatu saat beliau punya urusan harus melewati keramaian, kalau tidak salah mungkin pasar. Maka setelah itu beliau melihat ada tumit wanita tersingkap. Tumit ya dikit lah, tumit ya begitu tersingkap. Beberapa hari kemudian beliau merasa bahwa ada hafalan beliau yang lepas. Maka beliau buru-buru menuju gurunya yaitu Al-Waqi', ke Waqi' gurunya, dan kemudian meminta nasihat. Maka nasihat beliau adalah bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak mungkin diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat maksiat. Padahal Imam Asy-Syafi'i tidak sengaja, tapi sedikit saja sudah mampu menggoyahkan hafalannya. Nah, kita lihat bagaimana dengan kita. Kadangkala tidak tersingkap sedikit, tapi ngablak tersisa sedikit malah gitu.
Makanya juz amma bertahun-tahun kita nggak hafal-hafal juga gitu. Itu salah satunya adalah akibat terlalu banyak melihat hal-hal yang haram sehingga kemudian menurunkan warok kita. Kemudian yang ketiga adalah penyebabnya adalah fudul al-mukhalatah. Terlalu banyak bergaul dengan orang. Terlalu banyak bergaul dengan orang. Orang apa saja dia pergauli. Apakah orang buruknya, orang baiknya, dia bergaul semuanya. Makanya banyak waktu dia habis buat itu. Dia banyak menyerap informasi yang kadang juga tidak ada gunanya. Akhirnya kemudian waroknya turun dengan itu. Kemudian berikutnya adalah fudul at-ta'am. Terlalu banyak makan. Orang kalau sudah hiburannya adalah makan, maka dia pasti akan termotivasi untuk mencari uang buat bisa makan di tempat itu, tempat ini, dan sebagainya. Dengan hal itulah kemudian akhirnya dia boleh jadi akhirnya untuk demi bisa makan di sini, makan itu dan sebagainya, akhirnya dia korbankan akhlak dalam mencari harta benda. Itu sudah jelas bahwa dia telah turun waroknya. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita mempelajari agama, terutama mempelajari hal-hal pokok dalam agama kita sebagai prinsip dasar seorang mukmin, yang diantaranya itu adalah cabang-cabang iman. Yang kita bahas malam hari ini adalah tentang al-wara'. Al-wara' ini selalu berkaitan dengan at-taqwa, karena memang semua cabang iman itu selalu berkaitan. Tidak ada orang cabang iman takwanya tinggi tapi waroknya rendah, itu tidak ada. Waroknya tinggi, takwanya rendah, itu tidak ada begitu. Maka semua signifikan. Cabang iman apa yang tinggi, maka yang lain pun ikutan tinggi, begitu. Nah, kalau rendah, maka yang lain pun ikutan rendah. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga menjadi barokah buat kita semua dan kita tidak bosan-bosan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, yang kata Rasulullah SAW, beliau ajarkan kepada kita satu doa yang sangat luar biasa, yaitu doa meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena kita semuanya membutuhkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya semua dosa kita dimaafkan di dunia dan kita nanti masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa satu dosa apapun yang telah kita lakukan. Sampai di sini barangkali yang kita bahas. Mudah-mudahan menjadi barokah semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.